Baru setelah sekian lama baru saya ngelihat, "Loh, kemana kakak ya? Allahu Anak saya Akbar. kemana? Anak saya kemana?" Kakak usia Gitu. waktu itu berapa? Belum 3 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai ayah bunda, dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini kita akan berbicara tentang dunia pengasuhan, dunia parenting. Dunia yang tentunya kita banget ya, karena kita sehari-hari mempraktekannya kepada anak-anak kita. Bicara tentang parenting, parenting ini adalah satu skill yang perlu dimiliki oleh ayah bunda dimanapun berada, karena anak-anak kita adalah investasi masa depan kita. Dan kali ini kita hadirkan Parent Trick. Ya, Parent Trick. Apa itu Parent Trick? Parent Trick adalah seputar pengasuhan, tips dan trik seputar pengasuhan dengan pendekatan kekinian dan sunnah kenabian. Waduh, dalam banget ya. Dalam banget dan tentunya kita banget lah insya Allah. Sebagai orang tua, kita perlu bekal ini untuk mengasuh anak-anak kita. Dan hari ini kita akan bersama dengan penulis buku bestseller Little Abid dan juga Muhammad Is My Hero. Please welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bunda warahmatullahi Ari. wabarakatuh. Kang Nugi. Kabarnya sehat ya, Bun? Alhamdulillah, Masya Allah. Luar Alhamdulillah. biasa. Bun, kita sekarang ada di mana nih, Bun? Nih? Kita ada di Ancol Kita ya. ada di Ancol ya, di kawasan Kita ada di Ancol. Ancol, Masya Allah. Iya. Setelah sekian lama saya baru ke Ancol lagi, Kang Nugi. Setelah sekian lama. Iya. Dan hari ini kita akan berbincang tentang Parent Trick ini, Bun. Ya. Kita akan kaitkan dengan berbagai macam skill Ya. yang tentunya diperlukan untuk kehidupan anak-anak kita ya, Ya. Bun ya. Nah, ayah bunda, pernahkah Anda membayangkan atau coba Anda bayangkan kita bawa anak kita ke sebuah tempat gitu ya, pusat keramaian, katakanlah mall, tempat kayak Ancol seperti ini, begitu banyak orang, tiba-tiba tangan kita terlepas, terus anak kita nggak tahu di mana. Dan yang mengerikan adalah, misalnya nih, nauzubillah ya, misalnya anak kita, kita cari-cari nggak ada, anak kita juga tidak bisa berbicara kepada orang lain dengan baik gitu, seputar tentang dirinya, seputar tentang siapa dia, siapa orang tuanya, di mana rumahnya, dan lain sebagainya. Dan kalaupun misalnya anak itu ketemu sama atau ditemukan oleh polisi, tetapi ketika ditanya sama Pak Polisi, adik namanya siapa, rumahnya di mana, dan dia bingung. So, hari ini kita akan berbincang tentang I learn talking to others. Kita belajar untuk berbicara kepada orang lain. Apakah anak ini urgen nggak sih memiliki skill ini? Yuk kita bahas. Bun, bicara tentang hal ini. Ya. Talking to others. Mm-mm. Itu sebetulnya skill basic yang perlu dimiliki untuk anak usia berapa sih, Bun? Iya, sebetulnya Kang Nugi ya, hampir semua buku di Little Abid itu based on experience. Ya, Wow. pengalaman saya sendiri. Termasuk I learn about talking to others ini. Ya, tadi yang persis seperti yang Kang Nugi ceritakan. Oh, itu kenyataan Iya, sempat itu terjadi? kejadian juga gitu. Kejadian juga waktu anak saya masih 3 tahun kali 3 ya. tahun. Ikut saya lagi ada acara kajian begitu. Bukan di daerah saya Iya. gitu. Nah, ya biasalah udah ketemu emak-emak sibuk sendiri kan. Ngobrol, Ngobrol rame, ya. sana sini baru setelah sekian lama baru saya ngelihat, "Loh, kemana kakak ya? Allahu Anak saya Akbar. kemana? Anak saya kemana?" Kakak gitu. usia waktu itu berapa? Belum 3 tahun. Belum 3 tahun. Oke. Belum 3 tahun. Jadi terus kemudian saya baru menyadari dia nggak ada gitu ya. Terus ya udah kita cari-cari dong. Kita cari-cari dan teman-teman saya tuh panik semuanya kan. Iya. Panik, wah kemana? Udah nanya. Terus sepeda nggak ada. Sepedanya. Jadi ada sepeda, Oke. entah sepeda siapa lah ya, Iya, sepeda iya. orang lain di situ dia pakai. Jadi kan otomatis kalau naik sepeda kan lebih jauh ya, gitu. Saya masih bertahan, udah diumumin tuh di situ ya, diumumin ke masjid, diumumin ke satpam dan Masya sebagainya lah gitu. Saya masih bertahan tuh Kang Nugi, Iya. mencoba tenang, Bismillah, ketemu dan yang membuat saya agak tenang adalah rasanya kakak ini ya, anak saya yang kecil itu waktu itu
rasanya dia sudah cukup dibekali. Mudah-mudahan dia ingat dengan apa yang selama ini kami sampaikan. Lah ya, gitu ya. Iya. Informasi basic ya. Betul. Tapi setelah 2 jam setengah, hampir 3 jam waktu itu nggak ketemu, panik akhirnya nelpon bapaknya dong. Akhirnya ayahnya ditelepon. Tadinya bertahan tuh, nggak akan telepon ayahnya. Tapi karena udah, wah kayaknya serius nih, udah lama gitu. Akhirnya telepon ayahnya. Ditelepon ayahnya. Datang dia gitu. Akhirnya kita cari semua, ada yang nyari ke sana, nyari ke sini dengan polisi dan sebagainya. Akhirnya dia ketemu. Jauh dong, sudah jauh. Dan yang lucu adalah ketika ketemu dia lagi di kerumunan banyak orang begitu kan. Wah, begitu ngelihat kerumunan banyak orang, namanya ibu-ibu apa sih yang dirasain gitu. Kayaknya tuh lutut tuh udah gemeteran gitu ya. Ternyata begitu saya menerobos kerumunan itu, dia dengan tertawa ceria, nah itu dia Bunda kemana aja dicari-cari. Saya bilang ya, yang dicari-cari itu kamu dalam hati saya. Dan dia dengan sangat ceria, lagi ternyata dia lagi apa Kang Nugi? Lagi ngedongeng dengan para bapak dan ibu yang di situ ketemu, dan dia lagi cerita asik sekali ya. Sampai saya datang itu dia mau dianterin gitu, dianterin ke rumah saya. Cuman mereka heran, kenapa anak sekecil ini terpisah jauh sekali dengan dari orang tuanya. Iya, dia nggak hafal nomor saya, nomor handphone kan nggak hafal. Tapi dia tahu persis alamat rumah saya tuh di mana. Gitu. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah. Jadi, tapi zaman-zaman itu mungkin belum terlalu ramai sosial media apa segala macam kan waktu zaman-zaman itu kan. Dong, Kakak sekarang udah Facebook. mau kuliah ya? Iya, sekarang dia udah 19 tahun. Masya Jadi Allah, itu kejadian 16 tahun yang lalu ya. Udah 16 tahun yang lalu, tapi itu memang jadi satu peristiwa yang luar biasa buat saya ya, buat saya dan alhamdulillah untunglah dia dibekali karena banyak anak-anak yang kamu anak siapa? Anak Umi gitu. Yes, ya anak kan? Umi. Nama bapaknya siapa? Abi. Oh no. Ya gitu. Iya. Jadi anak-anak saya tuh alhamdulillah Kang Nugi, mereka tahu semua nama bapaknya siapa, nama ibunya siapa, rumahnya di mana. Sejak ada buku ini di rumah, saya sampai anak saya Zahid itu diajarin nomor telepon dan hafal sampai sekarang. Saya aja nggak hafal nomor telepon ibunya. Zahid hafal ya? Zahid hafal nomor telepon kita berdua. Iya. Nah, Bun, saya mau bertanya, mungkin ayah bunda juga bertanya-tanya, kalau anak itu usia berapa sih diajarin, bagusnya diajarin basic information itu ya, supaya talking to others-nya bisa enak gitu? Sebetulnya dari sejak mereka lahir pun mereka sudah bisa diajak komunikasi ya kan? Gitu. Jadi ketika dia masih bayi gitu, kan kita sering tuh, kita pulang ya gitu. Misalnya kita habis pergi nih gitu. Kita pulang ya, kita pulang ke rumah kita. Rumah kita ada di Cibiru kalau saya. Rumah kita ada di Cibiru, kita pulang ke sana gitu. Belum selalu detail, tapi saya sering sekali mengungkapkan rumah kami di Cibiru. Ada kita punya ada mbah kita namanya siapa. Nah, itu tuh sering sekali. Sering sekali saya ulang. Makanya waktu anak saya hilang itu, dia dengan jelas bisa menjelaskan gitu ke orang yang menemukan bahwa saya rumahnya di sini, mbah saya ini loh gitu, bapak saya ini, ibu saya ini. Oh iya, ya orang nggak akan kenal gitu ya, cuman mereka tahu, oh kalau di daerah itu tinggal nanya aja rumah ini, Pak ini, orang pasti akan tahu kan gitu. Jadi secara komunikasi nih ya bunda ya, jadi ternyata komunikasi yang tadi berulang-ulang itu akan nempel di alam bawah sadarnya ya, gitu ya. Betul. Jadi pengulangan ya. Dan sebetulnya I learn about talking to others itu bukan hanya berbicara tentang konsep identitas diri anak saja gitu. Tetapi ini kan melatih mereka berbicara kepada orang lain. Jadi melatih kecerdasan interpersonal tapi sekaligus juga intrapersonal. Betul, itu yang mau saya tanyain tuh Bun, afternya. Gitu. Jadi tadi kan satu basic informationnya dia punya. Nah, tapi melatih keberanian untuk ngobrol sama orang lain ya gimana nih? Kan anak-anak kan kadang-kadang sama orang lain, gitu. Iya. Gimana caranya Bun tuh? Sering dilatih. Oke. Sering dilatih. Kita sering
libatkan anak-anak kita gitu, libatkan anak-anak kita dalam aktivitas kita sehari-hari gitu. Kita bekerja di mana sekali-sekali boleh kok anak itu dilibatkan dalam pekerjaan kita. Dan saya tuh punya kebiasaan menceritakan apa-apa yang saya alami di kehidupan kerja itu ketika ada di rumah. Jadi mereka setidaknya belajar gitu. Ya, mereka belajar. Jadi anak ini kan kita sudah gede ini di rumah nih gitu. Tapi kan banyak anak-anak yang istilahnya ada jagoan kandang tuh, Kang Nugi. Kalau di rumah jagoan, begitu keluar langsung pret gitu ya, mangkerut gitu. Jago kandang. Iya, jago kandang, bahkan ditanya siapa namanya aja malu-malu jawabnya gitu. Jadi itu memang harus dilatih dan melatih kemandirian mereka. Jangan semua-mua sama kita gitu. Jangan semua-mua sama kita. Saya pernah nyoba tahun 2013. Pertama kali saya bawa semua anak-anak ke luar negeri gitu. Itu saya membiarkan mereka lah sendiri yang ke imigrasi gitu. Sendirian untuk bawa paspor. Betul, sendirian bawa paspor. Kami di belakang. Yes, betul. Kami di belakang. Jadi sampai si orang imigrasinya kan nggak kelihatan gitu kan. Karena anak saya masih kecil gitu. Tapi saya biarkan dia gitu, biarkan dia menjelaskan, bahkan libatkan. Kakak itu dia kan lumayan pinter bahasa Inggrisnya tuh dari kecil. Jadi waktu ke luar negeri waktu itu dia udah mulai sedikit-sedikit biarin anak kecil ngomong bahasa Inggris belepotan kan lucu. Asik aja, jadi si orang imigrasinya tuh seneng gitu. Gitu. Bahkan hal-hal yang sederhana aja sih Kang Nugi. Mau beli sesuatu misalnya. Biarkan dia yang minta gitu. Sampai lucu ya, dulu datang ke tempat restoran fast food gitu. Anak saya bilang, "Tante, aku mau beli Krabby Patty." Karena suka nonton film itu. Iya, gitu karena ya. dulu ada SpongeBob gitu. Aku mau beli Krabby Patty, nggak apa-apa gitu. Ya, jadi itu ya menumbuhkan mereka. Keberaniannya itu ya, keberaniannya. Oke, Bun. Ayah Bunda kita nggak akan panjang-panjang sebetulnya, karena memang ini kita ingin betul-betul tips dan trik yang simple, yang singkat gitu ya. Tadi yang pertama adalah ajarkan basic information kepada anak kita. Yang kedua adalah libatkan. Basic information, libatkan. Nah, satu lagi Bun, apa lagi yang perlu Ayah Bunda lakukan agar mereka berani untuk talking to others ini Bun? Beri mereka kepercayaan. Itu dia. Beri mereka kepercayaan. Kadang-kadang orang tua nih selalu mau, kayaknya mereka belum bisa, kayaknya dia belum bisa, kayaknya dia belum bisa. Khawatir berlebihan, karena orang tuanya khawatir berlebihan, jadi anak-anak nggak percaya diri. Saya takut nanti melakukan ini, nanti salah, kata mama nanti nggak benar. Waduh, mau begini, mau ada ngangkat telepon aja, telepon bunyi, banyak loh Kang Nugi. Telepon bunyi gitu, aja nggak berani ngangkat gitu. Karena nggak boleh, nanti takut salah gitu ya. Jadi beri kepercayaan kepada anak-anak. 3 tips itu sudah singkat tapi dalam banget, luar biasa dan Rasulullah dulu mencontohkan begitu kok gitu. Masya Allah. Gitu. Beliau kan bahkan ingat waktu Anas bin Malik ada di belakang Rasulullah SAW waktu itu, kan beliau bercerita di situ. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu, gitu-gitu kan. Itu kan bahasa seorang ayah terhadap anak kecil gitu, dan ngomongnya santai sekali. Mungkin Anas waktu itu sambil meluk pinggangnya Rasulullah, kebayangnya begitu kan, sambil meluk pinggangnya Rasulullah, dan Rasulullah tahu betul gitu kapan saat yang tepat menasehati. Itu kan nasihat yang dalam banget buat Anas. Tapi disampaikan dengan bahasa seorang ayah kepada anaknya. Gitu. Berikan bekal basic information kepada anak Anda. Yang kedua, bagaimana kita juga tadi Bun, yang kedua apa? Kok jadi saya lupa. Melibatkan mereka dalam aktivitas kita. Dan yang ketiga, beri kepercayaan. Betul. Ya, dan insya Allah semoga anak Anda dan anak-anak kita semua bisa lebih berani. Tentunya keberanian akan memunculkan banyak hal lainnya, membuka potensi mereka yang berikutnya. Oke, tetaplah bersama kami, nanti akan hadir kembali konten-konten yang lainnya di Parent Trick, tips dan trik seputar pengasuhan dengan pendekatan kekinian dan sunnah kenabian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.